sehat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan mulai ibadah kita secara online. Karena tema ibadah kita pada pagi hari ini berani walaupun berbeda. Baik anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita masuk ke saat hening. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terus Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengadakan ibadah siswa. Tuhan yang berkati kegiatan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir sehingga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah Bapa, doa syukur kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi.
Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami pada saat ini akan memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama senantiasa dapat meresap di dalam hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu, kiranya Engkau yang senantiasa mau menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita membaca bagian Alkitab dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 14. Yeremia 15 ayat 10 sampai 14 demikian. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani walaupun berbeda. Namun sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Sosam Enidam Prazebua, biasa dipanggil Pak Sosam atau kadang-kadang juga dipanggil Om Jenggot ya. Karena Bapak memiliki jenggot yang cukup panjang. Dan pada saat ini Bapak melayani sebagai seorang pendeta di GKI Rengas Dengklok di Karawang. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa di dalam ibadah yang lainnya. Anak-anak ada yang tahu ikan salmon atau mungkin pernah makan ikan salmon? Ya mungkin kalau kita pernah makan sushi, biasanya di restoran sushi itu ada menu dengan menggunakan ikan salmon atau mungkin di restoran-restoran lainnya, dan ikan salmon itu salah satu jenis ikan yang harganya cukup mahal. Nah, ikan salmon itu ternyata memiliki sebuah keunikan. Apa keunikan ikan salmon? Ikan salmon dapat hidup di air tawar, di sungai, dan juga dapat hidup di air asin, di lautan. Jadi ketika ikan salmon itu dia menetasnya itu di sungai, di air tawar. Kemudian ikan-ikan salmon yang kecil itu akan berenang sampai ke lautan. Di lautan kemudian ikan salmon itu akan tumbuh besar. Sampai kemudian ikan salmon itu siap untuk bertelur kembali. Ikan salmon yang siap untuk bertelur akan berenang kembali dari lautan menuju ke sungai tempat ia dulu pernah menetas. Nah, kalau arus sungai itu dari hulu menuju ke hilir, menuju ke lautan. Nah, berarti kan arusnya itu dari atas ke bawah. Sementara ikan salmon akan berenang dari lautan dari hilir menuju ke hulu. Berarti ikan salmon akan berenang melawan arus. Dia harus berenang melawan arus yang menerpa dirinya. Bahkan bukan cuma itu, seringkali ikan salmon harus melompat karena ada daerah-daerah sungai yang ada jeramnya, ada batu-batu besar, dan ikan salmon harus berjuang melawan arus yang berat. Bukan hanya itu, ketika ikan salmon berenang menuju ke hulu melawan arus itu, ikan salmon akan menghadapi bahaya, yaitu apa? Yaitu para predator
yang akan siap memangsa ikan salmon itu. Ikan salmon itu anak-anak harus berhadapan dengan beruang salah satunya. Ada beruang-beruang yang ketika musim untuk ikan salmon itu bertelur, ketika ikan salmon itu bermigrasi melawan arus sungai, beruang-beruang itu akan datang ke sungai dan siap untuk menangkap ikan salmon. Selain itu juga ada burung elang dan predator lainnya. Jadi ikan salmon itu harus menantang bahaya supaya ia bisa bertelur, supaya ia bisa kembali ke tempat ia menetas dahulu. Kemudian ketika ikan salmon itu berhasil, ikan salmon itu akan bertelur dan kembali lagi ke laut. Kemudian siklusnya seperti itu terjadi terus. Anak-anak ikan salmon yang kemudian menetas kembali ke laut. Nanti setelah dewasa akan kembali lagi ke sungai melawan arus lagi. Nah, itulah hebatnya ikan salmon. Ikan salmon itu terus berjuang demi hidupnya. Dia melawan arus sungai, dia harus melompat. Kemudian juga ada predator yang siap memangsa ikan salmon itu. Coba bayangkan seandainya ikan salmon itu males. Dia bilang, saya nggak mau ngelawan arus sungai, saya mau bertelur di air asin saja. Mungkin telurnya tidak bisa menetas dengan baik. Karena itu ikan salmon menjadi salah satu ikan yang unik, ikan yang cukup mahal harganya. Itulah kehebatannya ikan salmon. Nah, belajar dari ikan salmon. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan ikan salmon? Ikan salmon berani melawan arus. Ketika arusnya pergi dari hulu ke hilir, tapi ikan salmon justru melawan arus dari hilir pergi ke hulu untuk memperjuangkan sesuatu, yaitu supaya dia bisa bertelur. Apakah kita berani seperti ikan salmon? Melawan arus. Melawan arus itu seperti apa sih maksudnya? Yaitu ketika semua orang di sekitar kita melakukan sebuah kebiasaan, melakukan sebuah tindakan yang belum tentu benar. Kemudian ketika semua orang melakukan hal yang tidak benar, apakah kita siap untuk melawan arus? Apakah kita siap untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Apakah kita siap untuk menjadi seperti ikan salmon itu? Nabi Yeremia, dia hidup melawan arus. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, di dalam Yeremia 15 ayat 10 dikatakan dia menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Maksudnya apa? Nabi Yeremia menjadi orang yang tidak disukai di seluruh negeri Israel pada saat itu. Kenapa? Karena semua orang pada saat itu bertindak melawan Tuhan. Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka bahkan beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Sementara itu Nabi Yeremia dia terus berjuang. Dia mempertahankan kebenaran Tuhan. Dia mewartakan bahwa orang Israel saat itu harus kembali kepada Tuhan. Bahwa orang Israel harus kembali berbalik dan menyembah Tuhan. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Ketika semua orang melawan Nabi Yeremia, ketika semua orang tidak melakukan hal yang benar, Nabi Yeremia harus berjuang tanpa ada orang yang menemani dia. Tanpa ada orang yang berjuang bersamanya. Karena itu Nabi Yeremia berani untuk melawan arus ketika semua orang melakukan hal yang tidak benar. Ia tetap memperjuangkan firman Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa kita harus siap berani seperti Nabi Yeremia. Kita harus siap berani seperti ikan salmon yang berenang melawan arus. Ketika semua orang di sekitar kita mungkin melakukan hal yang tidak benar. Misalnya, ketika ada orang-orang teman-teman kita mencontek, maka kita harus menjadi orang yang siap, berani berbeda. Kita tidak mencontek.
Ketika orang-orang di sekitar kita, apalagi zaman sekarang ya, kita suka main game online, yang kita bisa ngobrol sama orang asing yang entah siapa, kita belum tentu kenal, kita bisa nonton di YouTube orang-orang yang belum tentu melakukan atau mengucapkan hal-hal kata-kata yang benar. Nah, mereka mungkin suka berkata-kata kasar. Apakah kita harus ikut-ikutan? Tidak. Kita tetap harus menjadi orang yang berbeda, yaitu kita anak-anak Tuhan yang tetap berkata-kata dengan baik. Ketika semua orang melakukan hal yang salah, kita tetap menjadi anak Tuhan, kita tetap menyatakan kebenaran, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mau menjadi anak-anak yang gampang ikut-ikutan, gampang terbawa arus. Kita harus menjadi seperti Nabi Yeremia. Kenapa? Karena Tuhan tetap akan menolong kita ketika kita memiliki komitmen, ketika kita memiliki kesiapan untuk tetap menjadi anak-anak yang mau mengikut perintah Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar kita mungkin melakukan hal yang tidak benar. Kita justru harus memberikan contoh, justru kita harus memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Sebagai penutup, Bapak mau mengajak kita bermain. Bermain secara sederhana, mudah saja. Peraturannya ada 2 permainannya ya. Pertama, semua harus melihat ke layar, melihat Bapak ya. Peraturan yang kedua, lakukan apa yang Bapak katakan. Coba kita ulangi bersama-sama ya peraturan yang kedua. Apa? 1, 2, 3. Lakukan apa yang Bapak katakan. Iya, kalau misalnya Bapak mengatakan pegang kuping kita. Nah, berarti semua harus melakukan pegang kuping. Iya, begitu ya. Kita mulai permainannya, oke? Yang pertama, lakukan apa yang Bapak katakan. Pegang kuping kita. Iya, kita pegang kuping kita, kemudian kita pegang pipi kita. Iya, pegang pipi. Setelah pegang pipi, kita pegang hidung kita. Iya, dielus-elus hidungnya. Iya. Nah, kemudian kita pegang mata kita. Ya, setelah kita pegang mata kita pegang dagu kita. Ya, pegang dagu. Ya, ingat apa yang perintahnya? Lakukan apa yang Bapak katakan. Pegang dagu. Iya, ayo pegang dagu. Nah, ini ada yang pegang dagu, ada yang pegang dahi. Nah, ini namanya apa? Dahi. Ini namanya dagu. Tadi waktu Bapak bilang perintahnya apa? Harus lihat Bapak. Dan yang kedua, melakukan apa yang Bapak katakan. Tadi waktu Bapak bilang pegang dagu, harusnya bagaimana? Nah, kita pegang dagu kita. Tapi tadi kayaknya ada nih yang pegangnya bukan pegang dagu tapi pegang dahi atau apa namanya? Jidat. Ya, kenapa kita seperti itu? Karena kita melihat contoh. Nah, ketika kita melihat contoh, yang Bapak lakukan adalah pegang dahi, ya. Walaupun Bapak bilangnya pegang dagu, tapi karena Bapak pegang dahi, kita sebagian ada yang terkecoh sehingga ikut-ikutan pegang dahi. Nah, seringkali hidup kita juga seperti itu tuh. Kita ketika melihat contoh yang tidak baik, kita ikut melakukannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup hanya berkata-kata yang baik. Hanya melakukan, kita harus mengasihi, kita harus jujur, kita harus menolong. Bukan hanya ngomong, tetapi juga kita harus melakukan. Agar orang-orang ikut mencontoh. Jadi ketika arus di luar sana, orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita justru harus melawan arus dan memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah tugas kita, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Yaitu memberi contoh, melawan arus yang tidak baik, dan kita menyatakan hal yang benar di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita.
Anak-anak, mari kita bersyafaat. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi keluarga besar BPK Penabur Harapan Indah. Tuhan berkati setiap orang di dalamnya, baik itu pengurus, guru, karyawan, murid-murid, teman-teman kami, juga orang tua, agar kami bersama-sama senantiasa dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan yang berkati, berikan kami semua kesehatan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam prosesnya agar semuanya bisa berjalan, bisa berlangsung dengan baik. Kami pun berdoa untuk setiap program sekolah, kiranya Tuhan yang menyertai sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di berbagai tempat di Indonesia yang masih belum bisa menikmati sekolah seperti kami, pembelajaran seperti kami. Tuhan berkati mereka. Kami juga mau mengingat teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin saat ini berada dalam kondisi kemiskinan, kelaparan. Tuhan berkati agar Tuhan yang senantiasa menolong mereka juga. Ya Allah, berkati negeri kami Indonesia di dalam perjuangan kami menghadapi virus COVID-19. Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Berkati keluarga kami, agar keluarga kami juga senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, marilah kini kita menyambut berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, melalui Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mengurapi kita, sehingga kita mampu hidup dengan menyatakan kebenaran di dalam kasih Tuhan. Amin.